Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas satu teknik. Teknik ini namanya untuk swing trade ya. Teknik swing trading. Jadi teknik swing ini tanpa indikator, hanya menggunakan line, garis-garis ya. Tanpa indikator, hanya menggunakan garis-garis. Oke. Yang pertama, swing trade itu kan ada dua, swing high sama swing low. Yang di bawah swing low, yang di atas swing high. Jadi intinya yang atas resisten, yang bawah support gitu. Oke. Ketika harga berada di bawah, itu artinya swing low. Dan ketika harga berada di atas, itu namanya swing high. Jadi tugasnya setelah mengetahui swing high dan swing low ataupun support dan resisten, kita memasukkan garis line. Nah, ini yang pertama H4 ya. Dan ini yang berikutnya. Nah, setelah ditandain area atas sama bawah, kita mencari level entry. Pada time frame yang lebih kecil. Kalau kita lihat di sini terlalu banyak garis line, ya. Jadi kita sangat bingung untuk melihat harga, ya. Ini sangat tidak disarankan. Jadi kita akan menghapus semuanya. Oke. Kita akan memindahkan kepada time frame weekly. Nah, di time frame weekly kita akan memasukkan garis daripada tanda-tanda swing high dan swing low. Di sini kita perhatikan yang bawah di sini, yang atas di sini, sini ada lagi. Dan di sini juga ada lagi. Ini menggunakan smartphone ya. Oke. Setelah kita tandai di time frame weekly ya,
Oh, ini ada satu. Nah, yang ini. Ini resisten ya. Setelah di time frame weekly kita tandain, kita pindahkan ke D1. Ya. Di D1 ini untuk mengkonfirmasi daripada time frame weekly. Ya. Ini kan trend line yang saya tandain dari weekly ya. Nah, setelah itu di daily kita akan melihat seperti ini. Ya. Tuh. Dan untuk entry kita akan melihat time frame H4. Nah, ini daripada kelanjutan garis line dari D1 tadi. Di time frame H4 kita menunggu konfirmasi signal price action pada level-level support dan resisten. Ya. Contoh di sini sudah terlihat adanya bearish. Ini kan dari level resisten weekly ya, mau turun, tembus ke bawah. Dan di sini di level support daripada weekly juga naik ke atas. Ya, ini kita melakukan trading swing trade. Nih. Yang ini ya, ini kan belum terjadi. Yang ini high-nya ada penurunan. Terjadi penurunan. Ya. Makanya ketika harga balik lagi ke sini, di sini juga terjadi penurunan. Ya. Jadi intinya ketika harga kembali ke asalnya, pasti dia akan balik lagi. Gitu. Dan di sini yang ini kan resisten, ditembus ya, ini breakout kan, reject, dia naik ke atas, terus dia balik lagi ke sini tes. Ini. Makanya di daerah situ ada kenaikan ya, karena level breakout. Saya akan tandain dengan kuning ini. Kita akan lihat di time frame H4. Nah, yang ini ya. Makanya ketika harga turun sampai bawah, harga kembali naik. D1. Di D1 pun sama. Harga tidak menembus level daripada weekly ya. Meskipun di sini daily nih, di daily ada resisten dan ditembus rejection, tapi dia akhirnya balik lagi ke atas. Ya. Ya harus diingat ya. Yang pertama, kita melihat time frame weekly. Tandain resistennya di mana, supportnya di mana. Setelah itu kita setelah ditandain di weekly, kita pindahkan ke time frame D1 untuk konfirmasi. Ya. Nah, untuk entry-nya, oke, kita lihat contoh seperti ini. Ini D1 dia sudah balik ke, nah kita ambil candle yang ini. Ambil candle yang ini. Dia D1 kan sudah balik ke level resisten ya. Sampai level situ kita pindahkan ke H4. Nah, di H4 kita menunggu konfirmasi bearish ataupun price action. Nah, di sini ada bearish engulfing. Perhatikan 1 2. Ya. Harga turun. Dan 1 2 engulfing terus, bearish engulfing terus.
mungkin akan terlihat jelas apabila kita memindahkan ke time frame yang lebih kecil seperti H1. Sama di H1 juga terbentuk bearish juga ya. Pokoknya semakin kecil itu semakin terlihat gitu. Candle turunnya. Nah, ini kan daripada D1 kita pindah kita lihat nih ya, turun. Ini kan support ya, support turun di reject nih, naik M30, M15 pun akan terjadi hal yang sama gitu. Oke. Nah, kita lihat contoh yang di sini support di sini. Nah, ini support yang ini ya, nih. Yang ini berarti kita akan mencari support di sini ataupun sini. Tapi harga yang ini ditembus, dia balik lagi ke sini, ke area support yang bawah ini. Saya akan tandain menggunakan garis. Nah, oke, sampai di situ. Nah, jadi area support ini pasti akan disentuh kembali, dites kembali ya. Kita akan pindahkan ke D1. Melihat yang garis yang ini daripada time frame weekly. Nah, kita akan pindahkan ke H4 lagi. Nih, di H4 dia tidak menembus support ini ya, dan dia balik ke atas. Dan kalau diperhatikan ada kita masukkan pola ini terjadi breakout. Saya akan gabungkan dengan trend line, garis line. Nah, nih terlihat ya, ini kan support bawah daripada D1 sama weekly ya, yang sebelumnya harga cuma sampai sini, terus dia naik ke atas, breakout, trend line, dia retest. Nah, di sini langsung harga balik lagi ke atas. Kalau kita mau mencari keuntungan dengan mengambil target, kita bisa melihat ke sebelah kiri, level resisten. Nah, level resisten di sini targetnya tercapai. Ini kan level resisten di sini. Pertama kan buy di sini, kita kan buy di sini, buy. Nah, ini level resistennya ditembus. Jadi intinya yang harus diperhatikan adalah time frame yang lebih besar ya, antara weekly sama D1. Nah, di sini pun di D1 nih kita lihat ada support di level ini. Nah, makanya di level tersebut terjadi penurunan. Nah, sebentar ya, makanya di level di sini terjadi penurunan. Kita pindahkan ke ini yang warna oranye itu dari D1 ya, kita pindahkan ke H4. Di H4 sama ya, harga sampai resisten, di resisten terjadi penurunan. Nah, swing trade itu bisa dilakukan hanya saat trading di level-level support ataupun resisten. Di sini kebanyakan orang menggunakan lot yang besar tapi memiliki keuntungan kecil, dan hanya sekali trade gitu. Misalkan ambil lotnya 100 berapa posisi, udah ambil profit, udah close, nanti nunggu lagi. Karena antara swing trade dan price action digabungkan itu akan menghasilkan profit yang sangat besar.
ya. Jadi yang pertama itu ingat, pertama menandakan garis support ataupun resistance pada time frame weekly. Terus kita mencari konfirmasi di time frame D1 dan kita entry pada time frame H4. Ya. Selanjutnya terus seperti itu lakukan. Dan apabila harga berada di level-level di atas, di tengah, di sini, sebaiknya kita jangan trade, tapi lebih baik menunggu harga berada di level-level support ataupun resisten, baru kita ngambil posisi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.